Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd, fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Laqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kali ini insyaallah kita akan kembali ke pembahasan tafsir. Diminta untuk membahas tentang tafsir lagi. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membacakan surat Al-Bayyinah. Bayyinah ini artinya jelas atau penjelasan ya. Surat yang ke-98 dalam susunan mushaf Al-Quran. Surat Al-Bayyinah ini mempunyai banyak nama. Sebenarnya ulama ini kalau seandainya misalkan nama Bayyinah artinya macam-macam, artinya A, B, C, D, nanti akan disebutkan sama ulama. Ini arti yang pertama dalam surat Al-Bayyinah, ini arti kedua, arti dan ketiga. Nama surat ini disebut dengan nama A, B, C, dan D, termasuk Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah ini ada yang mengatakan namanya surat Al-Bayyinah, ada yang mengatakan surat Bariyah, ada juga yang mengatakan nama surat ini Ahlul Kitab, ada juga yang mengatakan nama surat ini Lam Yakunil Ladzina Kafaru. Banyak namanya. Contoh misalkan kenapa di sebagian ulama mengatakan menjelaskan nama surat ini adalah Al-Bayyinah, li'anna adillata risalatil Islam wadihah bikuli muta'ammilin akilin yuridul haqqa. Al-Bayyinah artinya jelas. Kenapa surat ini dinamakan surat yang jelas? Karena dalil-dalil tentang Islam, risalah Islam itu sudah sangat jelas. Tentang agama Islam itu seperti apa, itu sangat jelas. Bagi orang yang memperhatikannya, bagi orang yang berakal, yang menginginkan kebenaran. Ini dijelaskan di dalam kitab Awal Marah At-Tadabburul Quran di halaman 312. Nama ini juga disebut dengan Lam Yakunil Ladzina Kafaru. Ulama mengatakan nama surat ini Lam Yakunil Ladzina Kafaru karena Allah membuka awal surat ini dengan mengatakan Lam Yakunil Ladzina Kafaru. Makanya surat ini sebagian ulama mengatakan namanya Lam Yakunil Ladzina Kafaru. Ada juga yang menamainya dengan Al-Bariyah. Kenapa surat Al-Bayyinah ini juga dinamakan dengan surat Al-Bariyah? Al-Bariyah itu artinya makhluk. Surat makhluk namanya ya. Karena di situ ada kata Al-Bariyah di dalam surat ini. Ada juga mengatakan nama surat ini surat Ahlul Kitab. Karena Allah Ta'ala juga menyinggung Lam Yakunil Ladzina Kafaru min Ahlil Kitab. Orang-orang yang kafir dari golongan Ahlul Kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Itu artinya. Sedangkan inti pembahasan surat Al-Bayyinah, al-mihwar ar-ra'isi li surah Dinullahi wahid al-Islam. Surat ini menjelaskan agama Allah itu cuma satu, Islam. Walaupun nabi-nabi yang sebelumnya, Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, semuanya beragama Islam. Walaupun syariatnya beda-beda. Ada yang sholatnya sampai berdiri misalkan, ada yang sholatnya cuma 2 waktu. Nah seperti itu. Nah kita bacakan Bapak sekalian berkaitan dengan surat Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ayat yang pertama. Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka
sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Dijelaskan sama Al-Imam Ibnu Katsir mengenai maksud ayat yang pertama ini. Beliau menukil perkataan Mujahid dan Qatadah bahwa maksudnya mereka ini ahlul kitab, orang musyrik, tidak benar-benar meninggalkan agama mereka sampai jelas kebenaran bagi mereka. Sebenarnya kadang-kadang kebenaran sudah sampai kepada mereka. Contoh orang Yahudi. Orang Yahudi ketika kedatangan Nabi Muhammad, mereka paham itu Nabi sebenarnya. Cuma masalahnya bukan berasal dari kelompok kita, bukan dari Bani Israel. Kenapa dari Arab? Sebabnya bermacam-macam. Inilah sebab ahlul kitab. Ahlul kitab itu apa sih yang membedakan ahlul kitab musyrik sama kafir? Beda. Ahlul kitab itu khusus untuk Yahudi dan Nasrani. Ahlul kitab itu artinya yang diberikan kitab suci. Nah, yang diberikan kitab suci orang Yahudi sama Nasrani. Ada Taurat sama Injil. Musyrik beda lagi. Musyrik itu artinya yang menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah bisa jadi dia menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Memang dia menyembah Allah. Ini yang terjadi pada kaum musyrik Quraisy saat itu. Mereka itu memang menyembah Allah, mereka menyembah Allah, tapi juga mereka itu menyembah selain Allah, menyembah berhala dan seterusnya. Itu namanya musyrik, menyembah Allah namun juga menyembah kepada yang lain. Kalau orang kafir beda lagi. Kafir itu artinya ingkar. Dia bukan beragama Islam. Murtad lebih khusus lagi. Kalau murtad itu keluar dari agama Islam, sehingga hukumnya berbeda-beda nanti konsekuensinya. Contoh misalkan hukum murtad sama kafir. Misalkan kita ini misalkan salah satu contohnya nanti dibedakan dalam Islam. Contoh orang kafir. Dalam agama Islam, orang tua masih wajib menafkahi anaknya yang belum baligh, yang belum bisa bekerja. Walaupun anaknya itu kafir, itu tetap wajib menafkahi anaknya. Begitu juga sebaliknya, orang tuanya nggak mampu, anaknya itu mampu, namun bedanya anaknya muslim atau mu'alaf, orang tuanya kafir. Misalkan ada satu keluarga yang non muslim misalkan, tiba-tiba ayahnya masuk Islam. Hanya satu yang masuk Islam, baru satu saat itu, sementara anaknya masih kecil. Atau misalkan sudah SMP, yang dia bisa memilih agama. Dari awal mereka beragama non muslim. Dari awal mereka beragama non muslim, tapi kemudian hanya ayahnya inilah, baru ayahnya inilah yang mu'alaf, yang baru masuk Islam. Maka tetap wajib menafkahi anaknya tadi, walaupun beda agama. Tetap wajib. Tapi kalau murtad lain lagi. Kalau murtad, umpamanya misalkan satu keluarga ini beragama Islam, ada satu anaknya yang keluar dari agama Islam, pindah agama. Pindah agama anaknya itu, sehingga cuma dia inilah yang beragama non muslim. Awalnya Islam, kemudian dia keluar dari agama Islam. Ini murtad namanya. Nah, kalau murtad, maka ayahnya tidak wajib untuk menafkahi anaknya yang murtad. Nah, ini beda. Murtad itu berarti awalnya dia muslim, tapi kemudian pindah agama. Beda yang sama kafir dari awal, beda. Kenapa seperti itu? Kok dibedakan? Karena hukum asalnya orang murtad itu diperangi dianya untuk kembali lagi ke dalam agama Islam. Diperangi, dia tidak diberikan nafkah, tidak diwajibkan orang tuanya untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang murtad. Kecuali kalau mau, kalau kesian saya Pak Ustadz, walaupun yang murtad ini ya mungkin ikut-ikutan temannya, misalkan katanya saya mau ngasih, tetap mau ngasih, memberikan nafkah untuk dia, silahkan, boleh, tetap boleh, nggak apa-apa. Cuma hukumnya nggak wajib seperti itu. Allah alim bisawab. Ini ayat pertama. Ayat kedua,
Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Nah, itu utusan. Nabi Muhammad itu utusan dari Allah yang membacakan Al-Quran, yang merupakan lembaran-lembaran yang suci. Ini yang dijelaskan. Al-Quran ini dikatakan oleh Allah Ta'ala lembaran-lembaran yang suci. Nabi kan membacakan Al-Quran. Beliau tidak membacakan Injil ataupun Taurat. Al-Quran ini beda dengan kitab yang lainnya. Walaupun di situ sama-sama ini Ustaz ada kitab yang banyak ilmunya. Al-Quran lebih banyak ilmunya dan ini kitab suci yang disucikan. Allah sendiri yang mengatakan kitab ini disucikan. Sucinya dari hal apa? Dijelaskan di dalam surat yang lain. Surat Abasa surat ke-80 dari ayat ke-13 sampai 16. Fi suhufi mukarramah marfu'atim mutahhara bi aidi safara kiramin barara. Itu kitab-kitab yang dimuliakan, lembaran-lembaran yang dimuliakan di sisi Allah. Kitabnya itu ditinggikan dan sucikan dan berada di tangan para utusan, yaitu malaikat yang mulia lagi berbakti. Khusus Al-Quran Allah kasih isyarat di dalam ayat yang ke-14 surat Abasa, marfu'atim mutahhara. Al-Quran itu ditinggikan dan disucikan. Sehingga apa maksudnya? Maksudnya kata ulama ini isyarat nih. Al-Quran itu diletakkan secara posisi ya di tempat yang tinggi. Sebagai adab kepada Al-Quran, mushaf Al-Quran, kata Allah Ta'ala marfu'ah ditinggikan. Jangan letakkan Al-Quran itu di lantai, jangan. Karena Al-Quran itu ditinggikan, marfu'ah. Jangan letakkan di lantai atau jangan ditumpuk yang paling bawah, jangan. Kecuali semuanya mushaf Al-Quran. Ini misalkan mushaf Al-Quran kita tumpuk dengan buku, jangan. Adab yang Allah Ta'ala jelaskan, marfu'ah, Al-Quran itu diletakkan di tempat yang tinggi. Kalau mau tumpuk, letakkan dia di posisi yang paling atas. Walaupun itu buku agama mutahhara. Dan Al-Quran itu disucikan. Sampai-sampai ulama ini menjelaskan hukum. Kalau kita ini berhadas, boleh nggak menyentuh Al-Quran, itu yang dibahas. Allah alim shawab, saya lebih milih pendapat ulama yang mengatakan kita ini kalau menyentuh mushaf Al-Quran harus dalam kondisi suci. Jangan berhadas. Jangan berhadas kecil, jangan berhadas besar. Nggak boleh. Kata Rasulullah SAW, la yamussuhu illa thahir. Jangan kalian sentuh mushaf Al-Quran kecuali kalau posisi kalian, kalau kondisi kalian itu dalam kondisi suci. Itu yang dijelaskan oleh Rasul SAW. Sebenarnya sudah disampaikan pada pembahasan sebelumnya. Tinggal yang jadi masalah, mushaf Al-Quran itu apa? Apa yang dinamakan mushaf Al-Quran? Ada yang mushaf Al-Quran itu per juz, ada kan? Yang per juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, sampai juz 30. Ada yang zaman sekarang ini per juz, ada. Ada mushaf Al-Quran itu yang sudah ada terjemahannya, ada. Bahkan ada mushaf Al-Quran itu yang ada tafsir ringkas di situ. Ini masuk kategori Al-Quran apa enggak? Kalau masuk kategori Al-Quran, berarti kita menyentuhnya itu dalam kondisi suci. Sudah wudhu misalkan dan seterusnya. Tapi kalau bukan masuk kategori mushaf Al-Quran, maka boleh kita menyentuhnya itu dalam kondisi tidak suci, dalam kondisi berhadas maksudnya itu. Ulama memberikan kaidah, memberikan rumusnya. Dilihat mana yang paling banyak. Yang paling banyak ayat Al-Qurannya atau bukan ayat Al-Qurannya. Kayak ini misalkan, ini buku nih sebenarnya, ayat Al-Quran ada. Setiap lembar ada ayat Al-Quran. Cuma yang paling banyak ini tafsirnya. Maka ini bukan dikatakan mushaf Al-Quran. Yang paling banyak adalah tafsirnya, ini dinamakan dengan tafsir Al-Quran. Kalau kita dalam kondisi berhadas, maka boleh langsung menyentuhnya, nggak masalah. Karena paling banyak adalah tafsir Al-Quran. Atau dilihat mana yang paling banyak antara ayat Al-Qurannya ataukah terjemahannya. Kalau terjemahan yang paling banyak dibandingkan dengan ayat Al-Qurannya, maka ini dinamakan terjemahan ayat Al-Quran, bukan mushaf Al-Quran. Sehingga kata ulama, nyentuhnya itu nggak masalah kalau dalam kondisi berhadas. Itu yang dijelaskan sama ulama, dilihat mana yang paling banyak. Begitu juga kalau ada lembaran
per juz misalkan. Nah, itu bisa dikatakan mushaf Al-Quran kalau isinya yang paling banyak adalah ayat Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Ayat ketiga, fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya, di dalam mushaf Al-Quran ini terdapat isi, dan ini adalah kitab-kitab yang lurus dan benar. Ini di ayat ketiga. Kata Ibnu Jarir atau Bari mengatakan, lembaran-lembaran yang disucikan ada kitab-kitab Allah yang lurus, adil, tidak ada kesalahan di dalamnya karena ia berasal dari sisi Allah. Kitab yang benar, tidak ada sama sekali kesalahan. Kalau kita perhatikan kitab-kitab yang terdahulu sebelum kitab Al-Quran, banyak terjadi revisi. Dulu misalkan ngomongnya sapi, tiba-tiba berubah jadi onta misalkan seperti itu. Tapi kalau Al-Quran dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang tidak ada perubahan sedikit pun, satu kata pun nggak ada. Nah inilah karena Al-Quran itu wa innallahu lahafizun, kata Allah Ta'ala, kamilah yang akan menjaga Al-Quran, dijaga sama Allah Ta'ala. Pernah kejadian Al-Quran dicampur dengan kitab yang lain tengah-tengahnya misalkan untuk mengecoh, ketahuan karena memang dijaga, yang jaga langsung itu Allah. Kalau Allah yang jaga, tidak akan ada perubahan, tidak akan ada penambahan, tetap seperti bentuk asalnya. Beda sama kitab-kitab yang dulu. Kitab-kitab yang terdahulu banyak sekali yang mereka ganti, bahkan Allah singgung di dalam surat Al-Baqarah. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita bacakan. Ini ayat ketiga. Ayat keempat kita bacakan. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Mereka itu terpecah belah. Dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Bayyinah ayat keempat ini. Terutama ketika telah datang Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya Nabi Muhammad itu sudah dijelaskan di dalam kitab mereka, sudah dijelaskan, dan mereka tahu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tinggal masalahnya sekali lagi, sebabnya bermacam-macam kenapa mereka itu tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Kita ini contoh misalkan Yahudi ya, mereka sudah tahu dengan Nabi Muhammad SAW. Tinggal masalah kita ini umat terdepan, umat maju. Biasanya banyak nabi itu dari kalangan kita, biasanya itu ya, dari kalangan kita. Nabi Yusuf itu kan dari Bani Israel kata mereka. Nabi yang lainnya banyak itu dari Bani Israel. Kok tiba-tiba ini nabi yang terakhir, nabi penutup, nabi yang paling mulia, bukan dari kalangan kita. Itu salah satu penyebabnya. Dan mereka ini Bapak sekalian sama seperti Islam. Seperti Islam. Banyak yang bersekte-sekte. Banyak sekte-sekte ya. Ini yang dijelaskan oleh Rasul SAW. Innal yahuda ikhtalafu ala ihda wa sab'ina firqatan. Wa innan nasara ikhtalafu ala isnataini wa sab'ina firqatan. Wa sataftariku hadhil ummatu ala salasin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah. Qalu wa man hum ya Rasulullah? Qal man kana ala ma'ana alaihi wa ashabi. Rasul telah menjelaskan sebenarnya, kata Rasul SAW, tadi kan Allah mengatakan di ayat keempat ahli kitab itu berpecah belah. Jadi bermacam-macam agama mereka, ini sekte-sekte mereka diantaranya. Nabi menjelaskan orang Yahudi itu terpecah belah atau menjadi berubah menjadi 71 kelompok, 71 sekte, 71 kelompok. Tapi kalau orang Nasrani itu mencapai 72 kelompok. Nah, 72 golongan. Golongan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan umatku ini, kata Rasul SAW,
akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Itu kata Nabi SAW. Jadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Nanti kita sampaikan apa maksudnya ini. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Para sahabat nanya, Nabi, siapa berarti yang satu golongan itu yang tidak diancam masuk neraka? Wa man hum ya Rasulullah? Qal man kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Nah, yang satu golongan umat Islam ini terpecah belah jadi 73 golongan. Ada satu golongan yang tidak diancam masuk neraka, sisanya diancam masuk neraka. Siapa satu golongan itu wahai Rasulullah SAW? Mereka itu yang mengikuti petunjukku dan petunjuk sahabatku. Itu kata Rasulullah SAW yang satu golongan tadi. Artinya umat Islam ini ada 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Nah berarti orang 72 itu kafir semua Pak Ustadz? Enggak. Bukan maksudnya 72 golongan umat Islam itu kafir semua, enggak bisa kita pahami kayak gitu. Dia masih muslim dia. Cuma ya itu tadi ada penyimpangan. Kita tahu di agama Islam ini banyak penyimpangan. Ada agama yang nyembah apa? Agama Islam misalkan banyak melakukan kesyirikan, mode muslim yang kayak gini itu diancam dengan neraka. Bukan berarti maksudnya itu dia dikatakan kafir, enggak. Semua orang yang maksiat, semua muslim yang maksiat itu ancamannya memang neraka ancamannya. Kalau dosa itu memang dosa besar ya, ancaman memang neraka. Tapi apa kita katakan dia keluar dari agama Islam? Enggak. Contoh misalkan pencuri kan diancam dengan neraka, itu aja dah. Pencuri yang meninggalkan sholat diancam dengan neraka, yang meninggalkan zakat diancam dengan neraka. Begal itu kalau kita tanya sepakat semuanya, ini kira-kira begal ini kemungkinan masuk surga apa neraka? Kemungkinan. Cuma hak itu hak Allah Ta'ala. Masuk surga apa masuk neraka? Masuk neraka kemungkinan misalkan jadi ya, kecuali kalau dia ada amal soleh yang lain atau Allah ampuni misalkan. Kalau kita ditanya kayak gitu, apakah kita mengatakan dia masuk neraka? Berarti dia kafir? Enggak. Cuma diancam masuk neraka, ini perbuatan enggak benar, ini akidah enggak benar. Banyak akidah-akidah yang menyimpang dari agama Islam. Nah itu golongan-golongan seperti itu. Walaupun dia masih muslim. Seperti itu ya. Yang benar kata Rasul SAW mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Itu yang disampaikan oleh Rasul SAW. Beralih ke ayat yang kelima. Nah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa awa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Nah, ayat kelima. Ada 8 ayat ya. Padahal mereka itu hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Artinya manusia itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk ikhlas beribadah kepadanya. Seperti itu. Dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Itu yang Allah Ta'ala sampaikan dalam ayat yang kelima. Kalau kita perhatikan Bapak-bapak sekalian, ada yang cukup unik di situ. Di situ Allah Ta'ala mengatakan kalian diperintahkan untuk ibadah pada Allah Ta'ala. Perintahnya untuk beribadah pada Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan wa yuqimus sholah wa yu'tuz zakat, dan kalian itu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kenapa dua ibadah ini kok disebut? Padahal kan masuk kategori ibadah itu. Kalian diperintahkan untuk ibadah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan menunaikan sholat dan membayar zakat. Kan ini udah masuk kategori ibadah, tapi kok masih disebut lagi sholat sama zakat misalkan. Ini kata ulama menunjukkan bahwasanya ya, ibadah ini mempunyai keistimewaan sampai disebut khusus. Sholat disebut lagi, padahal masuk kategori ibadah tapi disebut khusus oleh Allah Ta'ala. Begitu juga zakat. Kalau kita perhatikan banyak sekali ayat ini yang sholat itu bergandeng sama zakat. Waqimus sholat wa atuz zakat dan seterusnya. Berarti ada hubungannya antara sholat sama zakat. Nanti insya Allah kita sampaikan penjelasan ulama seperti apa ya. Allah alim shawab.
Sekaligus ayat kelima ini kata ulama, wa fi hadza dalilun ala wujubin niyyah fil ibadat fa inal ikhlasa min amalil qalbi wa huwa an yurada bihi wajhullah la ghairah. Sekaligus juga dalam kitab tafsir Al-Qurtubi jilid 22 halaman 413 menafsirkan ayat ini. Ini jadi dalil juga ini. Ayat kelima dalam surat Al-Bayyinah, ayat kelima dalam surat Al-Bayyinah menjadi dalil wajib kita ini berniat untuk beribadah.